Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, beranggotakan saya, Dwi Bagus Syarifuddin Budiana, dan Muhammad Faris. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang urusan pemerintahan dan publik, atau disebut juga Government and Public Affairs. Menurut definisi, public affair adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan organisasi dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan. Para stakeholder ini dapat berupa politisi, karyawan, investor, komunitas lokal, kelompok bisnis, serikat pekerja, dan lain-lain. Public affair berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi publik secara langsung dan biasanya lebih bersifat politis dibandingkan dengan PR. Pemerintah menyentuh setiap aspek dari masyarakat dan hampir setiap aspek pemerintahan bergantung atau terkait erat dengan hubungan terhadap publik. Tujuan utama dari public affairs sendiri, terlepas dari tingkat dan jenis pemerintahan, setidaknya memiliki tujuan yang sama. Yang pertama, menginformasikan konstituen dengan kegiatan instansi pemerintah. Yang kedua, memastikan kerjasama aktif warga negara dalam program pemerintah. Yang ketiga, membina warga negara untuk mendukung kebijakan dan program. Yang keempat, menjabat sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah. Yang kelima, mengelola informasi internal. Yang keenam, memfasilitasi hubungan dengan media. Yang ketujuh, membangun masyarakat dan bangsa. Kemudian terdapat informasi konstituen. Tugas utama dari praktisi public affair adalah untuk memberikan informasi, memastikan penyampaian informasi yang lancar kepada masyarakat luas dan bagian internal pemerintah yang menjadi prioritas utama. Pembahasan selanjutnya yaitu memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah. Public affair berguna sebagai komunikasi dua arah, di mana praktisi menggunakan public affair untuk membantu pemahaman publik. Media juga berperan penting dalam hal ini. Semakin banyak media berita independen yang berada dalam kendali pemerintah, maka semakin besar pula kebebasan yang dimiliki pemerintah terhadap para praktisi public affairs untuk melaksanakan komunikasi yang responsif. Walaupun dikelola oleh pemerintah, program-program pemerintah adalah tanggapan terhadap kebutuhan yang berasal dari masyarakat, karena kebutuhan masyarakat telah berkembang dalam ruang lingkup dan kompleksitas keadaan yang ada. Banyak istilah teknis yang rumit merupakan hal utama dalam menghambat pemahaman dan kepercayaan masyarakat dalam bekerja sama secara efektif dengan pemerintah. Kemudian membina partisipasi dan dukungan warga, serta melayani advokasi publik. Terdapat dua hal mendasar dalam government and public affairs. Yang pertama, bahwa pemerintah yang demokratis harus melaporkan kegiatannya kepada warga negara. Dan yang kedua, bahwa administrasi pemerintahan yang efektif memerlukan partisipasi aktif dan dukungan warga. Pemerintah bertanggung jawab untuk membina partisipasi dan dukungan publik dengan mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, praktisi public affairs merupakan jembatan dan garda terdepan untuk melayani advokasi dan administrasi di hadapan publik melalui polling, wawancara, dan mempertahankan kontak secara terus-menerus di masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Faris. Mengelola informasi internal, membangun komunitas dan bangsa. Sebuah makna yang unik di pemerintah untuk dua alasan utama. Satu, karena penyebaran umum dekat sesaat dari pernyataan organisasi, pernyataan kebijakan, atau tindakan. Sangat penting bahwa semua elemen organisasi menyadari dan fasih dengan isu-isu. Dua, rumor dapat merusak setiap organisasi, tetapi benar-benar bencana bagi organisasi-organisasi pemerintah. Pemerintah dalam demokrasi mengembangkan melihat informasi sebagai isu bahwa warga negara berhak mendapatkan informasi tentang cara kerja pemerintah mereka. Swedia menjadi negara pertama di dunia untuk mengadopsi kebijakan yang mempromosikan sipil dan politik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan demokrasi. Bahwa kebijakan nasional akan membantu fokus Twin menjadi sebuah masyarakat yang berbagai informasi elektronik menggunakan teknologi terbaru untuk berkomunikasi antara warga negara dan pemerintah. Hambatan dalam urusan publik dan pemerintah yang efektif.
Adapun tantangan-tantangan itu: 1. Ketegangan yang membangun di sekitar batas-batas suatu negara anggota baru. 2. Kekhawatiran bahwa pohon besar, yaitu Jerman, Inggris, dan Prancis, akan mendominasi Uni. 3. Perdebatan ideologi harmonisasi kebijakan pajak Uni Eropa. 4. Perbedaan dalam ekonomi yang timbul dari perdebatan dalam ketahanan ekonomi negara-negara anggota. 5. Kebijakan gerakan bebas dari wisatawan dan pekerja lintas batas nasional, serta kesenjangan pendapatan dan tingkat pekerjaan yang berbeda, yang dapat mengakibatkan penerbangan pekerja terampil dan menguras manfaat sosial keamanan. Hubungan antara media dan pemerintah. Demokrasi tradisi mengharuskan lembaga pemerintah suatu negara dapat diakses oleh media massa. Maka media relation adalah fungsi mendasar dari petugas hubungan publik. Sifat program pemerintah membuat saham mereka begitu tinggi. Bahwa sharing bunga juga tinggi, menggunakan sharing kontak media dan sharing awal informasi untuk menjaga tekan menghadiri betul mengenai masalah keagen. Public affairs militer, politik, dan pemerintah sebagai bisnis. Urusan publik militer diarahkan untuk meningkatkan opini publik tentang angkatan bersenjata, memelihara atau meningkatkan moral personil, penyediaan dukungan keuangan untuk program, dan memelihara pemahaman publik dan dukungan. Instansi pemerintah mengintegrasikan kegiatan mereka ke dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran sitas pemerintah perlu untuk bersaing dengan instansi pemerintah lainnya di arena publik dan politik untuk sumber dana yang langka. Sikap yang tumbuh di antara banyak pengamat bahwa pemerintah harus dijalankan seperti bisnis, bukan sebagai organisasi amal nirlaba dengan sumber daya terbatas. Kebutuhan peningkatan privilege nasional dan bangsa untuk mencari nasihat dan bantuan warga, yang di Amerika Serikat menyebabkan sebagian dengan peraturan baru yang dikeluarkan 19 Juli 2001, yang dibebaskan beberapa kelompok penasehat dari peraturan pajak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.